Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas materi tentang konsep CI/CD. Jadi CI/CD itu kalau dari CI ya singkatannya dari continuous integration, kalau CD continuous delivery atau continuous deployment. Nah, ini tuh pendekatan otomatisasi dalam pengembangan perangkat lunak untuk mempercepat integrasi, pengujian, dan perilisan aplikasi secara berkelanjutan dalam prakteknya DevOps. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi ada pergeseran paradigma proses integrasi yang awalnya dari manual menjadi CI/CD. Nah, kalau manual model lama itu integrasi kodenya dilakukan di akhir siklus pengembangan atau disebutnya Big Bang integration biasanya. Nah, karakteristiknya semua perubahan kode digabung sekaligus di akhir proyek dan pengujian dilakukan setelah proses integrasi selesai sehingga deployment masih manual. Dampak dan masalahnya dari risikonya itu banyak konflik kode saat merge gitu, yang saat digabungkan kodenya itu banyak konflik. Terus sulit mengetahui sumber bug karena perubahan terlalu banyak sekaligus dan proses debugging jadi sangat lama. Yang membuat lambat itu rilis aplikasi dilakukan sangat jarang, misalnya beberapa bulan sekali gitu kan. Nah, terus pengguna juga harus menunggu lama untuk mendapatkan fitur baru atau perbaikan bug. Nah, di sini juga ada downtime. Jadi sistem itu sering harus dihentikan sementara saat deployment. Kalau kita biasanya tahu main test gitu ya. Nah, itu pengguna dapat mengalami gangguan layanan. Sedangkan kalau kita pakai pendekatan modern CI/CD, karakteristiknya itu developer melakukan commit dan push kode berkali-kali dalam waktu sehari itu biasanya. Nah, sistem otomatis melakukan build, testing, validasi hingga deployment. Keunggulannya migrasinya bisa teratur karena kode itu kan digabungkan sedikit demi sedikit. Jadi konfliknya lebih mudah ditangani karena perubahannya kecil. Selain itu, bisa ada deteksi dini juga. Jadi automate testing langsung memeriksa kode baru dan ketika ada bug atau error, itu didebugkan lebih cepat sebelum masuk ke produksi atau production. Nah, cepat dan aman itu dari sisi deployment bisa dilakukan dalam hitungan menit atau sangat cepat. Dari risiko gangguannya, sistem juga lebih kecil dan pengguna juga dapat menerima update tanpa downtime yang besar atau yang lama gitu. Inti pergeserannya, kalau sebelumnya integrasi itu sama seperti aktivitas besar di akhir proyek, manual, lambat, dan beresiko tinggi. Sedangkan kalau sekarang yang modern, integrasinya itu sama seperti aktivitas harian yang otomatis, jadi cepat, stabil, dan mendukung pengembangan berkelanjutan. Lalu hubungannya dengan DevOps itu menghubungkan tim development dan operation, bisa mempercepat siklus rilis, dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan memungkinkan continuous improvement berdasarkan feedback pengguna atau klien. Oke, tiga komponen utamanya. Yang pertama dari CI, Continuous Integration. Ini proses penggabungan atau merge kode secara rutin ke repository pusat. Nah, cara kerjanya, developer melakukan commit kode, sistem akan secara otomatis menjalankan proses build, pengujian, atau testing hingga validasi kualitas kode. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kode baru tidak merusak sistem lama dan bisa mengurangi konflik saat penggabungan kode hingga menemukan bug lebih awal. Nah, manfaatnya debugging itu lebih mudah. Lalu ketika ada integrasi menjadi lebih stabil dan kolaborasi tim lebih efektif hasilnya. Untuk prakteknya misal developer menambahkan fitur login baru. Nah, setelah kode di-push ke GitHub atau GitLab, nah pipeline otomatis melakukan kompilasi nih gitu kan. Nah, terus menjalankan unit test lalu memberi notifikasi jika ada error. Kalau yang kedua dari continuous delivery atau CD, ini tahap setelah CI yang awal tadi, di mana aplikasinya lolos pengujian dipersiapkan otomatis untuk siap rilis. Nah, cara kerjanya, sistem membuat artifact atau paket aplikasi. Nah, artifact dikirim ke lingkungan staging atau praproduksi. Tim masih memberikan persetujuan manual sebelum rilis produksi. Jadi tujuannya memastikan aplikasi selalu siap rilis kapan saja dan mengurangi proses manual saat deployment. Nah, kalau dari manfaatnya, deployment lebih konsisten dan juga risiko kesalahan manusia lebih kecil karena lebih minim gitu kan.
Nah, selain itu juga bisa memudahkan pengujian sebelum produksi. Contohnya, setelah semua tes berhasil, aplikasi otomatis dikirim ke server staging, QA melakukan pengecekan akhir, dan admin menekan tombol deploy to production. Kalau yang ketiga, continuous deployment. Di sini tingkat otomatisasi tertinggi dalam CI/CD. Jadi cara kerjanya itu semua proses berjalan otomatis tanpa intervensi manusia. Jika seluruh tes berhasil, aplikasi langsung dirilis ke produksi. Tujuannya mempercepat delivery fitur dan perbaikan bug dan mengurangi waktu tunggu deployment. Nah, manfaatnya update aplikasi itu sangat cepat dan respon terhadap bug atau kebutuhan pengguna lebih real time gitu. Nah, ini juga cocok untuk sistem modern berbasis cloud atau DevOps. Nah, contohnya ketika ada developer memberi bug kecil, kode di-push, pipeline-nya menjalankan tes, lalu aplikasi langsung terdeploy ke server produksi dalam beberapa menit. Oke. Ini ada otomatisasi dan DevOps Infinity Loop. Jadi kalau dari diagramnya berbentuk angka tak hingga gini ya. Nah, ini menggambarkan hubungan terus-menerus antara CI dan CD. Jadi kalau CI itu fokusnya pada coding, build, dan testing. Kalau CD fokusnya pada release, deployment, dan operation. Nah, kedua sisi ini saling terhubung membentuk siklus otomatis tanpa henti. Build dan test otomatis itu fungsinya setiap perubahan kode otomatis dibangun atau dibuild, diuji atau ditesting dan divalidasi. Tujuannya mencegah regresi sistem dan menjamin fitur lama tetap berjalan meskipun ada kode baru atau revisi gitu biasanya. Nah, dampaknya bug ditemukan lebih cepat dan kualitas software lebih stabil hingga dapat mengurangi kesalahan manual. Kalau dari keamanan terintegrasi, DevSecOps-nya ini keamanan dimasukkan langsung ke dalam pipeline CI/CD. Jadi secara proses sistem otomatis melakukan scanning kerentanan. Ada juga pemeriksaan dependensi hingga analisis keamanan kode. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan celah keamanan sejak awal dan mengurangi risiko serangan di produksi. Keunggulannya, keamanan tidak lagi dilakukan di akhir proyek, tetapi menjadi bagian dari proses pengembangan harian. Nah, yang terakhir ada feedback loop cepat. Konsepnya, karena deployment dapat dilakukan cepat dan rutin, pengguna itu langsung mencoba fitur baru dan developer segera menerima feedback gitu. Jadi langsung ada tektokannya real time. Nah, dampaknya perbaikan bug bisa lebih cepat dan pengembangan fitur lebih adaptif sampai produk itu lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, next. Ini ada anatomi alur kerja CI/CD standar. Jadi kalau dari alurnya itu menggambarkan bagaimana perubahan kode dapat berpindah dari komputer developer hingga aktif di server produksi secara otomatis dan terstruktur. Yang pertama ada source dan commit. Kalau dari prosesnya, si developer itu menulis atau memberi kode di lingkungan lokal. Jadi di server lokal dulu, lalu melakukan commit dan push ke sistem kontrol versi seperti GitHub atau GitLab ketika sudah fix perubahannya. Nah, fungsinya tapi ini menjadi pemicu awal pipeline CI/CD. Ketika ada perubahan kode, sistem pipeline-nya otomatis mendeteksi update tersebut lalu menjalankan proses berikutnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyimpan riwayat perubahan kode dan mendukung kolaborasi tim sampai memastikan semua perubahan terdokumentasi. Yang kedua ada automated build. Prosesnya pipeline otomatis mengambil kode terbaru dari repository, setelah itu mengkompilasi aplikasi hingga membangun executable atau artifact. Contoh aktivitasnya compile source code, setelah itu ada install dependency, build docker image, sampai ke generate artifact aplikasi. Tujuannya memastikan kode dapat dijalankan dengan benar dan mengubah source code menjadi aplikasi siap diuji dan dirilis. Nah, manfaatnya dapat mengurangi kesalahan manual saat build hingga memastikan environment build konsisten. Yang ketiga ada automated test. Prosesnya sistem menjalankan pengujian otomatis seperti unit test, integration test, hingga validation test. Jika tes gagal, pipeline langsung diberhentikan dan developer menerima notifikasi otomatis. Tujuannya menjamin kualitas software hingga mendeteksi bug sejak awal. Nah,
Karena dengan begitu kan errornya itu bisa ditemukan lebih cepat, terus mengurangi resiko bug masuk ke produksi sampai bisa support kalau ada konsep failed fast gitu kan. Nah contohnya kalau ada fitur pembayaran baru menyebabkan error, nah tes otomatisnya gagal, otomatis deployment dibatalkan dan tim langsung mengetahui sumber masalahnya apa. Yang terakhir ada release dan deploy. Kalau prosesnya ketika seluruh tahapan berhasil, maka artifact file-nya didistribusikan ke server produksi dan aplikasi dideploy ke platform seperti AWS, Kubernetes, cloud server lainnya atau yang sejenisnya gitu. Nah, tujuannya membuat aplikasi tersedia untuk klien atau end user gitu. Nah, dari karakteristiknya deployment dapat dilakukan otomatis, cepat, dan minim downtime. Hasilnya pengguna atau end user dapat langsung mengakses fitur atau perbaikan terbaru. Nah, jadi secara garis besar alurnya, urutannya itu pertama, developer mengubah kode. Yang kedua, kode dikirim ke repository, bisa dari GitHub atau GitLab. Yang ketiga, pipeline melakukan build otomatis. Yang keempat, sistem menjalankan testing otomatis. Dan kelima, aplikasi dirilis dan dideploy ke server. Jadi semua proses itu berjalan otomatis tanpa banyak intervensi manual. Nah ini kalau dari studi kasusnya, skenario ini mengangkat situasi krisis ditemukannya critical bug gitu ya, masalah yang fatal pada sistem pembayaran aplikasi sesaat setelah sistem tersebut mendapatkan rilis pembaruan besar. Ini adalah situasi darurat tinggi tingkatnya karena sistem pembayaran berkaitan langsung dengan transaksi, pendapatan, dan kepercayaan pengguna. Nah, pendekatan tradisionalnya tanpa CI/CD ya. Nah, kalau tim pengembang tidak menerapkan CI/CD, proses perbaikan bug itu akan sangat tidak efisien dan berisiko tinggi. Pertama, dari segi downtime server, sistem atau server harus dihentikan sementara agar kode bisa diperbarui. Ini berarti pengguna sama sekali tidak bisa menggunakan aplikasi atau layanannya mati gitu. Yang kedua, prosesnya manual. Tim harus melakukan kompilasi atau build kode ulang secara manual dan memindahkan file sistem ke server produksi menggunakan metode konvensional seperti FTP atau File Transfer Protocol. Yang ketiga, dari segi kerugiannya, proses ini memakan waktu berjam-jam karena dilakukan secara manual dan seringkali di bawah tekanan waktu. Resiko terjadinya human error itu sangat tinggi saat memindahkan atau mengkonfigurasi file. Nah, sedangkan kalau kita pakai pendekatan modern, pakai CI/CD, itu yang pertama tentunya dari fokus pada kodenya, developer itu hanya perlu memperbaiki bug pada komputer lokal mereka dan melakukan push ke repository. Yang kedua, otomatisasi pipeline. Setelah kode di-push, pipeline CI/CD otomatis mengambil alih tugas-tugas repetitif yang berulang. Sistem akan menjalankan automate testing untuk memastikan bug benar-benar hilang dan tidak merusak fitur lain. Lalu melakukan build dan akhirnya mendeploy perbaikan ke server produksi. Keuntungan utamanya, seluruh proses ini hanya memakan waktu hitungan menit dan seringkali bisa dilakukan tanpa mematikan server atau zero downtime. Pengguna aplikasi tidak akan menyadari bahwa di belakang layar baru saja terjadi perbaikan sistem yang krusial. Ini kalau ada yang tertarik mungkin bisa mempelajari lebih lanjut tentang microservice gitu ya. Itu bagus banget. Oke. Metrik dampak bisnis CI/CD. Nah, ini ada klaim 10 kali lebih cepat. Jadi kalau angka di sini itu metrik utama yang ditekankan untuk menunjukkan lonjakan efisiensi. Organisasi atau tim yang menerapkan praktik CI/CD dan DevOps dengan baik mampu bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan tim yang menggunakan metode tradisional, baik dalam proses pengembangan, pengujian maupun perilisan produk lunak. Jadi kalau frekuensi deployment eksponensialnya tentunya performanya tinggi. Berdasarkan riset rekayasa produk lunak, tim yang memiliki sistem CI/CD yang matang dikategorikan sebagai high performers. Mereka memiliki kemampuan untuk merilis fitur baru atau perbaikan ke tahap produksi end user gitu ya, secara rutin, sering, namun tetap dapat diandalkan atau stabil.
Nah, juga bisa berefek dari penurunan lead time for change. Jadi, otomatisasi dalam CI/CD berdampak langsung pada metrik utama di sini. Jadi, lead time for change itu waktu yang dibutuhkan sejak kode selesai ditulis oleh developer atau di commit gitu ya, hingga kode tersebut berhasil berjalan di level produksi. Dengan CI/CD, waktu tunggu ini dipangkas secara drastis. Nah, beberapa keuntungan strategi bisnisnya, yang pertama, dari merespons dinamika pasar, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan aplikasi dengan tren terbaru atau kebutuhan bisnis yang berubah secara tiba-tiba. Karena kalau kita ngomong perubahan teknologi itu kan berjalan sangat cepat ya, jadi harus bisa adaptif dengan cepat. Yang kedua, meluncurkan inovasi pengguna. Fitur-fitur baru yang diminta oleh pengguna dapat dirilis dan diuji coba dengan sangat cepat. Time to marketnya sangat singkat. Yang ketiga, menambal kerentanan keamanan. Jadi, jika ditemukan celah keamanan, tim dapat melakukan penambalan atau patching secara real time tanpa harus menunggu jadwal rilis bulanan, menjaga sistem tetap aman tanpa mengorbankan stabilitas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi CI/CD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.